Kalau pada mesin-mesin ajang kompetisi lainnya, biasanya ada yang disebut transmisi. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan rasio putaran antara roda dan mesin, dengan tujuan untuk menjaga agar mesin dapat mempertahankan putaran pada daya puncaknya. Tapi untuk top fuel dragster hal ini nggak berlaku. Pada top fuel dragster ini bekerja dengan cara mengandalkan sistem clutch-nya atau couplingnya aja. Untuk gambarannya itu mirip kayak kita udah masuk gigi 1 saat berkendara. Terus ketemu lampu merah, begitu lampu hijau kita lepas coupling dan maju seperti biasa. Sama aja kan? Nah, yang membedakan itu saat kita maju kita nggak oper gigi lagi. Karena seperti yang kita bilang tadi, top fuel dragster nggak punya yang namanya transmisi. Dan satu-satunya alat untuk menjaga putaran mesin agar dapat bekerja dengan maksimal adalah couplingnya sendiri. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kerja dari sistem coupling ini? Nah, di sini bagian menariknya. Sistem clutch pada top fuel dragster ini sendiri sebenarnya hampir sama dengan sistem dry clutch pada umumnya. Buat kamu yang udah biasa bongkar mobil pasti udah tahu. Sistem clutch ini terdiri dari beberapa friction plate yang menempel pada komponen flywheel ke mesin. Dan beberapa friction plate ini tersambung melalui sebuah pin agar dapat bekerja secara terintegrasi atau saling membantu. Di tengah-tengah friction plate ini kita akan menemukan sebuah clutch atau clutch disc atau yang sering kita sebut dengan kanvas coupling. Nah, clutch disc inilah yang bertugas menghubungkan antara drive shaft yang menuju roda. Dan seperti yang udah kalian tahu, untuk bisa bekerja, komponen-komponen ini harus saling bergesekan agar dapat bisa meneruskan putaran dari mesin hingga ke roda. Yang artinya, diperlukan tuas coupling untuk mengatur komponen-komponen ini tentunya. Dan pertanyaannya sekarang, di manakah tuas coupling-coupling tersebut? Untuk jawabannya, yap, gak ada. Untuk mengatur kampas dan friction plate ini, maka diciptakanlah komponen yang bernama centrifugal flingers yang terhubung langsung dengan pressure plate. Centrifugal flingers ini bekerja dengan cara mengandalkan daya sentrifugal sesuai dengan namanya, di mana pada saat mesin berputar di RPM yang cukup, maka bagian-bagian ini akan bergerak seperti bunga yang sedang bermekaran. Jadi, untuk komponen ini memiliki shape yang memungkinkan untuk bergerak secara sentrifugal, mulai dari titik putar yang posisinya berada jauh dari ujung flingers yang berfungsi sebagai pemberat bagian flingersnya itu, dan juga bentuk belakang yang menonjol yang berfungsi untuk menekan dan menggeser friction plate dan juga clutch-nya. Yang artinya semakin kencang putaran, maka flingers akan semakin menjauh dari titik tengah clutch dan meningkatkan daya tekanan terhadap clutch-nya. Dan untuk menanggulangi daya mesin yang berbeda di setiap RPM, maka ukuran flingers ini juga dibikin bervariatif sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang panjang dan ada yang flingersnya itu pendek, dengan tujuan menghasilkan daya sentrifugal yang berbeda dan tekanan terhadap clutch dan plates yang berbeda juga. Kurang lebih seperti itulah untuk sistem kerjanya yang sangat sederhana dan brilian. Tapi walaupun sederhana, nggak hanya sampai di sana. Komponen-komponen ini juga harus dibuat dengan material yang nggak main-main. Contohnya, clutch disc dengan campuran material utama baja, dan friction plate yang bekerja sebagai floater yang material utamanya adalah campuran titanium, yang tujuannya untuk mendapatkan komponen yang memiliki durabilitas yang cukup untuk menghandle gesekan dan juga suhu yang dihasilkan oleh putaran tinggi dan beban yang terjadi. Oke, itu dia bagian clutch. Di antara teman-teman semua pasti ada juga yang masih bingung. Kalau dibilang nggak ada transmisi, kenapa di beberapa video kita kerap melihat mobil top fuel dragster yang bisa berjalan mundur? Alasannya, karena top fuel dragster memiliki komponen yang bernama reverser yang bekerja untuk menentukan arah putaran yang akan dikirim dari clutch menuju ke gardan. Komponen ini bekerja menggunakan prinsip planetary gear, di mana pada saat top fuel akan bergerak maju, maka putaran akan dikirim menuju sun gear dan planet carrier akan dikunci mengikuti shaft. Sedangkan untuk kondisi reverse, planet carrier akan terbuka yang membuatnya diam, dan tentunya menghasilkan output putaran dengan arah yang berlawanan pada ring gear yang terhubung dengan shaft menuju gardannya. Oke, kurang lebih itu dia keseluruhan pembahasan tentang top fuel dragster. Tapi sebagai fakta unik tambahan dari audiens kita nih, yang pertama adalah coil yang kita jelaskan di part ketiga nyatanya punya namanya tersendiri. Sebutannya adalah Magneto 44 ampere. Selanjutnya, bagian mesin juga dilengkapi dengan belt sebagai safety jika sewaktu-waktu hal yang tidak diinginkan terjadi, contohnya misalkan itu meledak. Dan yang terakhir, kalau kalian mau rasain naik top fuel dragster,
dan emang punya dananya. Ada juga loh opsi boncengan asal syarat utamanya terpenuhi, yakni nyali. Tulis pendapat kalian tentang top fuel dragster ini di kolom komentar di bawah ya. Kita mau